Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iza Tanah. Sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah jaringan. Tentu saja yang pertama yaitu ada monitoring aplikasi. Nah, jadi ini adalah lapisan paling atas yang berfungsi sebagai antarmuka pengguna dan pengelola. Aplikasi ini menyediakan alat untuk menganalisis data QoS atau Quality of Service, membuat laporan dan memungkinkan konfigurasi sistem berdasarkan hasil pemantauan. Monitoring aplikasi berinteraksi dengan lapisan COS monitoring untuk menerima data yang dipantau dan memberikan perintah untuk tindakan lebih lanjut jika diperlukan. COS monitoring, lapisan ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan proses data yang relevan dengan kualitas layanan. Ini termasuk pengukuran latensi, throughput, jitter, loss paket, dan metrik COS lainnya. COS monitoring mengirimkan data yang telah diproses ke monitoring aplikasi untuk analisis lebih lanjut dan menerima instruksi dari aplikasi monitoring untuk mengumpulkan data yang lebih spesifik atau tindakan korektif. COS monitoring juga menyediakan data dari lapisan monitor yang lebih rendah yang bertanggung jawab untuk pengumpulan data primer. Monitor, lapisan ini bertanggung jawab untuk pengumpulan data dari objek yang dipantau secara langsung. Pemantau ini mengukur berbagai parameter jaringan atau sistem yang digunakan untuk mengevaluasi COS. Monitor mengumpulkan data dari monitored objek dan mengirimkan data mentah ini ke lapisan COS monitoring untuk pemrosesan lebih lanjut. Monitor ini berfungsi sebagai jembatan antara lapisan pemantauan COS yang lebih tinggi dan objek yang dipantau secara langsung. Selanjutnya itu ada monitor objek. Ini adalah lapisan paling bawah yang terdiri dari berbagai komponen sistem atau jaringan yang kualitas layanannya dipantau. Contoh objek yang dipantau bisa termasuk server, perangkat jaringan, aplikasi, atau layanan spesifik. Objek ini menyediakan data kinerja dan status kepada monitor yang kemudian meneruskan data tersebut ke lapisan COS monitoring. Selanjutnya itu aliran data. Dari bawah ke atas, data kinerja dan status dikumpulkan dari monitor objek oleh lapisan monitor. Data mentah ini kemudian diteruskan ke lapisan COS monitoring untuk dianalisis dan diproses. Setelah data diproses, hasilnya dikirim ke monitoring aplikasi untuk ditampilkan, dianalisis lebih lanjut, dan digunakan untuk membuat laporan. Dari atas ke bawah, instruksi atau konfigurasi dari monitoring aplikasi bisa dikirim ke lapisan COS monitoring yang kemudian mengarahkan monitoring untuk melakukan tindakan spesifik seperti pengumpulan data tambahan atau perubahan dalam metode pemantauan. Nah, yang kedua itu konsep interworking antar jaringan VoIP dan jaringan lain seperti PSTN atau Public Switch Telephone Network, GSM Global System for Mobile Communication, dan jaringan lain melibatkan sejumlah komponen dan proses yang memungkinkan komunikasi suara dapat berjalan lancar di antara berbagai jenis jaringan ini. Berikut adalah rincian mengenai konsep interworking tersebut. Yang pertama itu ada protokol signaling. Nah, yang poin B itu ada gateway, yang poin C itu ada konversi media, yang poin D itu ada protokol transport, yang poin E itu ada addressing dan numbering, yang poin F itu quality of service, selanjutnya itu security. Nomor 3, mekanisme outgoing call dari VoIP ke jaringan telepon analog. Pertama itu pengguna VoIP 101 atau 02 atau pengguna VoIP telepon IP atau komputer menginisialisasi panggilan dengan memasukkan kode akses dan nomor tujuan. Selanjutnya itu pengiriman melalui jaringan IP. Panggilan dari perangkat VoIP dikirim melalui jaringan IP menuju server VoIP. Jaringan IP mengangkut paket data suara menggunakan protokol yang sesuai. Yang selanjutnya itu VoIP server menerima panggilan dari jaringan IP dan meneruskan panggilan ini ke jaringan telepon analog. Selanjutnya itu VoIP server mengirim panggilan ke PubX lalu mengirim jaringan telepon. PubX meneruskan panggilan ke tujuan akhir di jaringan telepon analog. Selanjutnya itu penerima panggilan 202 atau 207 atau penerima panggilan di jaringan telepon analog menerima panggilan dari PubX. Mekanisme incoming call dari jaringan telepon analog ke VoIP. Pertama itu pengguna di jaringan telepon analog 202 atau 207 menginisiasi panggilan ke nomor tujuan yang terdaftar di dalam jaringan VoIP. Selanjutnya panggilan dikirim melalui jaringan telepon menuju PubX. Selanjutnya PubX menerima panggilan
yang meneruskan ke VoIP server melalui jaringan telepon. Selanjutnya, VoIP server menerima panggilan dari PABX dan mengkonversi sinyal analog ke data suara digital jika diperlukan. Selanjutnya, panggilan diteruskan melalui jaringan IP menuju perangkat VoIP 101 atau 102. Selanjutnya, pengguna perangkat VoIP menerima panggilan yang dikirim melalui jaringan IP. Nah, untuk alur panggilan tersendiri, untuk alur panggilannya, untuk outgoing call itu dari VoIP ke jaringan telepon analog dimulai dari perangkat VoIP, terus selanjutnya itu jaringan IP, selanjutnya VoIP server, selanjutnya jaringan telepon, selanjutnya PABX, selanjutnya itu perangkat telepon analog. Nah, untuk incoming call dari jaringan telepon ke analog, dari jaringan telepon analog ke VoIP dimulai dari perangkat telepon analog ke jaringan telepon, selanjutnya PABX, selanjutnya itu VoIP server, selanjutnya jaringan IP, selanjutnya jaringan VoIP. Mungkin sekian presentasi UAS dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.